Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 8 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima dan mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi hari ini, orang percaya harus memiliki pengetahuan pribadi tentang Kristus. Tanggal 8 September 2025. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Betapa banyak orang dewasa ini yang melihat Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, sebagaimana adanya Dia. Betapa sedikit yang mengenalnya, betapa sedikit yang mengenal Bapa. Setiap orang yang mengenal Kristus memiliki pengetahuan tentang Bapa. Melihat Kristus sebagaimana adanya Dia adalah salah satu berkat terbesar yang dapat datang kepada umat manusia yang telah jatuh. Juru Selamat yang mulia melihat Dia sebagaimana adanya Dia. Betapa banyak yang memiliki pandangan yang tidak lengkap tentang Yesus Kristus. Betapa banyak yang mengakui Dia sebagai penebus dunia, tetapi mereka tidak mengenal Dia sebagai Juru Selamat pribadi. Dan inilah yang penting, pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya. Pengharapan yang bagaimana? Mengapa? Melihat Yesus sebagaimana adanya Dia. Iman yang hidup yang berpegang teguh pada tangan Allah yang tak terbatas. Iman yang hidup yang menerima Kristus sebagai Juru Selamat pribadi kita. Siapakah yang mengenalnya seperti itu? Semua pandangan sekilas Anda tentang Kristus tidak akan menyelamatkan satu jiwa pun. Apakah Anda mengenalnya melalui hubungan iman yang hidup? Ada pekerjaan ajaib yang harus Dia lakukan di sini ketika Dia datang ke bumi kita.
Setan bertindak sesuka hatinya. Dia menyatakan wilayah bumi ini sebagai miliknya, penguasa dunia. Kristus datang untuk membantah kuasa dan tuntutannya. Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasanya yang menindas. Medan perang ada di sini, di dunia kecil ini. Konflik terus berlanjut antara raja kehidupan dan kuasa kegelapan. Siapakah yang akan menang? Seluruh alam semesta sorgawi, makhluk-makhluk cerdas sorgawi, memandang Kristus dan menyadari pertempuran itu. Disinilah Kristus sedang menantang otoritas setan, dan setan mengikutinya di setiap langkah, bertekad untuk menggulingkannya dengan godaan-godaannya, bertekad untuk melelahkan dan menguraskan kesabaran dan ketabahan Allah bagi umat manusia agar ia dapat menghancurkan setiap orang dari mereka. Apapun kelemahan Anda, betapapun dikelilingi oleh kelemahan, ada harapan bagi Anda di dalam Allah. Juru selamat kita yang mulia datang untuk menyelamatkan semaksimal mungkin setiap jiwa yang mau datang kepadanya. Bagi mereka yang pikirannya terpikat oleh kesenangan duniawi, dia datang dan mengangkat suara peringatan, dan dia mempersembahkan kekekalan di hadapan Anda. Di sana, dia membuka sorga di hadapan Anda. Ambang pintu diterangi dan disinari dengan kemuliaannya, dan kemuliaan mengalir melalui pintu yang terbuka. Pintu tidak tertutup sepenuhnya. Syukur kepada Allah. Diambil dari manuskrip 86 tahun 1894. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini penting sekali bagi umat-umat yang mengaku Kristen. Dikatakan dalam Christ Triumphant halaman 258 paragraf 2 yang berbunyi, betapa banyak yang memiliki pandangan yang tidak lengkap tentang Yesus Kristus. Betapa banyak yang mengakui Dia sebagai penebus dunia, tetapi mereka tidak mengenal Dia sebagai juru selamat pribadi. Dan inilah yang penting, pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Ada 2 poin utama dalam kutipan ini. Yang pertama, mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan yang kedua, mengenal Allah di dalam Yesus. Mari kita pelajari dari Roh Nubuat tentang kedua poin tersebut. Pertama, mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi. The Desire of Ages halaman 389 paragraf 3 berkata, makan daging dan minum darah Kristus berarti menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, percaya bahwa Dia mengampuni dosa-dosa kita, dan bahwa kita telah disempurnakan di dalam Dia. Dengan memandang kasih-Nya, merenungkannya, dan menikmatinya, kita dapat mengambil bagian dalam kodrat-Nya. Sebagaimana makanan bagi tubuh, demikian pula Kristus bagi jiwa. Makanan tidak akan bermanfaat bagi kita kecuali kita memakannya, kecuali jika makanan itu menjadi bagian dari diri kita. Jadi, Kristus tidak berharga bagi kita jika kita tidak mengenal Dia sebagai juru selamat pribadi. Inilah tahap untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, yaitu dengan menerima Yesus terlebih dahulu. Kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, percaya Yesus yang ampuni kita dari dosa-dosa kita. Inilah yang disebut pembenaran oleh iman. Namun, tidak berhenti di situ. Kita harus melangkah maju bersama Yesus, bertumbuh di dalam Yesus. Itulah yang disebut pengudusan oleh iman. Dalam proses inilah kita mengenal Yesus. Mengapa demikian? Perhatikan masih dalam paragraf yang sama dikatakan, pengetahuan teoritis tak akan berguna bagi kita. Kita harus memakannya, menerimanya di dalam hati, agar hidupnya menjadi hidup kita. Kasih-Nya, kasih karunia-Nya harus diserap. Kita mengenal Yesus bukan karena sudah baca Alkitab atau rajin baca Alkitab.
orang Yahudi sudah selidiki Alkitab, tetapi tidak mengenal Yesus dan karenanya tidak mau datang kepada Yesus. Untuk mengenal Yesus, pertama-tama kita harus terima Dia, yaitu dengan makan dagingnya dan minum darahnya. Apakah maksudnya? Yohanes 6 ayat 56 berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Bagaimana caranya untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita? Ingat pekabaran kemarin, dikatakan bahwa oleh menerima rohnya Yesus secara terus-menerus. Dan untuk mengalami pengudusan oleh iman, kita perlu kehadiran rohnya Yesus dalam hati kita. Jadi, pembenaran oleh iman adalah peristiwa instan dalam hidup kita. Saat kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi kita, maka kita dibenarkan. Dan sesudah itu harus lanjut dengan proses pengudusan oleh iman. Tidak ada jeda, sebab yang mengerjakan adalah roh yang sama, yaitu rohnya Yesus dalam hati kita. Mungkin ada yang bertanya, apakah bertobat itu juga pekerjaan rohnya Kristus? Oh ya, Steps to Jesus halaman 21 paragraf 4 berkata, Roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah. Dan dalam tulisan lainnya dikatakan, Steps to Christ halaman 26 paragraf 2. Terlebih lagi kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang membangunkan hati nurani, dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Jadi, saat kita sadar akan dosa-dosa kita dan sadar perlu juru selamat pribadi, hal itu adalah pekerjaan Kristus pada hati kita, yaitu oleh kehadiran rohnya. Dan saat kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi kita yang dapat ampuni kita, saat itulah kita dibenarkan. Lalu kemudian, oleh roh yang sama, yaitu rohnya Yesus, kita bertumbuh dalam kekudusan di dalam Yesus. Inilah pentingnya kita mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Lalu, bagaimana dengan poin kedua, untuk mengenal Allah di dalam Yesus? Mari kita baca sumber renungan pagi hari ini, yaitu manuskrip 86, tahun 1894, kita baca paragraf 2. Betapa banyak yang mengakui Dia sebagai penebus dunia, tetapi mereka tidak mengenal Dia sebagai juru selamat pribadi. Dan inilah yang penting, pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Di sini kita membaca dalam Yohanes pasal 17, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan. Apa? Apa yang harus Ia berikan? Hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Dan sekarang saya ingin tahu apa ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat 2 dan ayat 3. Jadi, mengenal Allah di dalam Yesus adalah mengenal Bapa di dalam Yesus. Sebab Yesus datang ke dunia ini untuk memperkenalkan Bapa kepada dunia, khususnya tentang karakternya Bapa. Dan oleh mengenal Bapa dan anaknya, itulah hidup yang kekal. Inilah pentingnya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan mengenal Dia dalam pertumbuhan kehidupan kekudusan dalam Yesus, sebab dengan mengenal Yesus kita mengenal Bapa, dan dengan mengenal Bapa dan anaknya itulah kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Nasihat yang penting sekali bagi kami, bahwa tidak cukup kami tahu tentang Yesus. Kami perlu menerima Dia oleh iman, dan bertumbuh dalam Dia oleh pengenalan akan Dia, juga oleh iman. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab pekerjaan pertobatan, sadar bahwa kami orang berdosa,
dan sadar perlu juru selamat pribadi bagi masing-masing kami adalah pekerjaan Kristus dalam hati kami. Dan setelah itu kami harus bertumbuh dalam Dia dalam kekudusan, dan itu pun adalah pekerjaan Roh-Nya dalam hati kami. Dan pada akhirnya, sebagaimana kami bertumbuh dalam Dia, kami pun didapati benar saat Dia datang kedua kali dan layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.